Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji Kitabul Adzan pada kitab Sahih Al-Bukhari. Di pertemuan tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, 1446 Hijriah. Ini kita sudah sampai 1447. Jadi pekan yang lalu, tapi hitungannya tahun yang lalu. Pekan yang lalu itu Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Ini kita berada di pekan pertama bulan Muharram. Makanya sudah satu pekan sama dengan hitungan tahunnya 1 tahun. Kita sudah kaji bab 72, hadisnya 719. Tentang imam menghadap ke arah makmum ketika meluruskan shaf. Dan ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW, kata Anas, ketika meluruskan shaf para sahabatnya sebelum sholat, beliau menghadap ke arah para sahabat. Jadi menyiapkan makmumah itu tidak membelakangi, tapi ada pada depan begitu ya. Seperti kalau upacara bendera itu kan ketua regu menyiapkan ya madep. Bukan menyiapkan ngungkuri. Kalau menyiapkan ngungkuri yang disiapkan siapa? Yang di depannya. Pemimpin upacara juga begitu. Ketika menyiapkan ya madep ke arah pasukannya. Kita akan mulai di bab 73. Ada 2 hadis, 720 dan 721. Imam Al-Bukhari memberi judul Babus Shaffil Awwali. Bab shaf yang pertama. Ini yang sering saya sampaikan pada Bapak Ibu ya, utamanya Bapak-Bapak. Bahwa sholat berjamaah, shaf di dalam pelaksanaan sholat berjamaah berbeda dengan duduk ketika kita menghadiri walimah. Kalau menghadiri walimah, mau duduk di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau datangnya awal, mau datangnya akhir, berkatnya sama. Orang ngandel bukti kena. Rumusnya begitu. Tapi datang ke masjid,
itu nilainya beda. Yang datang awal, yang datang menduduki soft yang pertama berbeda dengan yang duduk di soft kedua dan seterusnya. Maka jangan punya pikiran, lah ngarep muri pada baik. Iya, lamun walimahan. Tapi kalau sholat berjamaah, beda. Maka saya titip pesan pada bapak-bapak ya. Utamanya kalau menghadiri sholat Jumat, datangnya awal ya ini sok pertama dipenuhi. Jangan sampai datangnya awal tapi ambil posisinya di belakang, jaga nih tembok sana. Itu tembok nggak usah dijaga nih, nggak usah disendai, ya sudah sini. Ya kita berlomba-lomba mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan melalui Rasulnya kan. Begitu Bapak Ibu ya. Karena kata Rasulullah yang datang pertama di sop pertama, nanti kita akan ketemu hadisnya. Syaratnya dia sebelum berangkat mandi seperti mandinya orang yang junub. Hari Jumat ya. Kemudian tidak melangkahi pundak saudaranya. Kalau datangnya awal dijamin tidak melangkahi pundak saudaranya. Karena belum ada yang dipelangkahi. Datangnya nomor 1 kan. Jadi kita balapan dengan muadzinnya. Kalau muadzinnya tidak bisa dikalahkan, ya minimal kita peringkat 2. Ya masih muadzinnya di situ kan. Kita peringkat 2. Yang datang pertama seperti orang yang berkorban 1 ekor unta. Bukan mendapatkan unta. Ini yang sering keliru ketika disampaikan. Yang datang pertama, tadi syaratnya sebelum berangkat itu mandinya seperti mandi janabah. Memakai wangian, jalannya bisaki nanti wal wikori, dengan tenang penuh kewibawaan. Kemudian masuk ke masjid, nomor 1, seperti orang yang berkorban 1 ekor unta. Peringkat kedua, seperti orang yang berkorban 1 ekor sapi. Yang ketiga, seperti orang yang berkorban 1 ekor kambing. Yang keempat, ayam. Yang kelima, telur. Oke, paling cilik, Pak. Ya, jadi jangan sampai rugi begitu ya. Nah, ini karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, hadis sahih, maka kita bersegera untuk mendapatkannya. Kita ke hadis 720 ya. Haddatsana Abu Asimin, telah menceritakan kepada kami Abu Asim an Malikin dari Malik, an Sumayyin dari Sumayyin, an Abi Solihin dari Abu Solih, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, asyuhada'u, mati syahid itu. Jadi ada istilah syahid dunia, syahid akhirat. Ada istilah syahid dunia dan akhirat. Nanti perbedaannya pada penyelenggaraan jenazahnya. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat adalah orang yang wafat di medan perang. Maka dimakamkan dengan pakaian yang dikenakan. Itu bedanya. Tapi yang disebutkan di sini nanti tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Ya. Ini asyuhada'u, orang-orang yang mati syahid itu. Al-ghariqu, orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam itu bisa dipahalai seperti orang yang mati syahid. Tapi tentu, Bapak dan Ibu, tenggelamnya dalam rangka apa? Tenggelamnya dalam rangka apa? Tenggelamnya dalam rangka perjalanan mentaati Allah SWT.
Kalau misalnya Pak lagi cari nafkah, Pak. Cari nafkahnya Pak mancing, kan mancing juga cari nafkah. Lagi jala, lagi nyari ikan di laut, dihantam ombak, tenggelam. Ya ini termasuk asyuhada. Tapi kalau tenggelamnya karena bundir, misalnya, ya tidak. Karena persoalan banyak, hutangnya numpuk, terus lari nyemplung ke laut, ya itu beda. Ini malah menjadi dosa. Ya. Kan Allah melarang, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Atau lagi perjalanan untuk silaturahim, naik pesawat, pesawatnya jatuh ke laut. Atau mau pergi untuk menuntut ilmu, pesawatnya jatuh ke laut. Ini yang termasuk adalah al-ghoriqu. Yang kedua, wal mata'un. Orang yang meninggal dengan sebab adanya ta'un. Ta'un itu wabah yang Allah timpakan pada suatu daerah dan semuanya kena. Ta'un. Maka Rasulullah berpesan, ketika di suatu daerah terkena ta'un, maka orang-orang di daerah itu tidak boleh meninggalkan tempat itu. Dan orang-orang yang di luar tidak boleh masuk ke tempat itu. Jadi yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Kalau kemarin di 2020 ini disebut dengan karantina, di lockdown. Lockdown ya. Ya, jadi dikunci agar yang ini tidak nulari yang di luar tidak mendatangi tempat yang sedang terkena taun. Lah orang-orang yang di sana kemudian meninggal itu diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Ini juga ada syarat dan ketentuan, Bapak Ibu ya. Jadi yang meninggal itu orangnya beriman, orangnya beramal solih. Ini syarat mutlaknya kan begitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu syarat mutlaknya. Kemudian yang ketiga, wal mabtunu. Mabtun dari kata butun, perut. Orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut, kemudian dia meninggal, orangnya beriman dan beramal soleh. Sebab lahiriah meninggalnya karena sakit perut, maka dia dipahalai seperti orang yang mati syahid. Sakit perutnya apa? Ya bisa karena faktor penyakit, bisa karena faktor yang lain. Yang penting bukan menyengaja agar sakit perut. Misalnya apa menyengaja sakit perut itu? Sengaja ngelek watu misalnya. Makan yang keras, apa minum yang keras gitu ya, minuman keras. Itu kan namanya menyengaja menyakiti diri sendiri. Ini tidak nanti ya, tidak termasuk. Makanya Bapak Ibu kalau lagi kram perut nggak usah khawatir. Bukan ikan yang ngeles meninggal, ya rezeki syuhada. Tapi tetap harus berobat sebagai bentuk tawakal. Jangan sampai lagi sakit perut, silah pan beli karungan teni mati. Orang mati-mati ya, tambah lara. Itu nanti terkena larangan yang disampaikan di Al-Quran surah Yusuf ya. Berarti melakukan perbuatan putus asa. Ya, makanya nanti tidak baik, harus tetap usaha. Tawakal, berobat, diminum obatnya, berdoa. Perkara sudah berobat, sudah berdoa, kalau takdirkan meninggal, yaitu takdirnya begitu. Kemudian yang keempat, wal hadimu. Hadimu itu artinya kejatuhan, reruntuhan. Ini lagi ngaji begini ya Pak. Tahu-tahu gempa, ruk. Tetap wajib
usaha menyelamatkan diri. Wajib melayu. Jangan reg-reg menang bela. Nanti dihargainya bunuh diri. Tetap harus lari. Perkara kemudian karena yang rebutan pintu banyak, ketinggalan, ya rezeki berarti. Rezeki mati syahid. Atau sudah lari keluar, kelingan. Aduh, peci ketinggalan, balik maning. Barang balik maning, gendengnya pada tiba, ya rezeki berarti. Memang sudah ditunggu nih oleh malaikat pencabut nyawa kan begitu. Karena proses kematian kan sifatnya rahasia. Sehingga orang sering mengatakan begini, wis genan wis ning jabak bisa ning mlebu maning ya, kan gitu. Ya karena sudah ditakdirkan mau dicabut nyawanya. Sudah lari keluar, balik lagi. Oh ya, ketinggalan apa belum pakai kerudung, begitu keluar kusen tiba misalnya, tek kena. Itu ya sudah takdirnya begitu. Maka jangan pernah mengatakan seandainya, jikalau, seumpama. Karena nanti setan akan masuk untuk menyalahkan takdir. Sehingga Bapak Ibu, sebenarnya ketika ada orang bertanya, Pak Fulan meninggal dunia. Iya. Kenapa sih? Ya paling jauh, gampang jawabannya, takdir. Umur enteng, selesai. Tapi kalau dijawab begitu, tidak ada bahan pembicaraan. Makanya oleh Allah diberikan sebab lahiriah supaya bisa untuk cerita. Temenan ninggal, temenan. Mau ketemu kayak ngobrol, malah sempat guyonan. Jenis saya ninggal, ya terserah Allah. Wong umur itu miliknya Allah, bisa neng heran. Ini diantara penyebab mati syahid. Di Sahih Al-Bukhari hanya disebabkan ada 4 di luar yang mati di medan perang. Nanti di riwayat Abu Dawud ada lagi, beda redaksi. Ada tambahan wanita yang meninggal di saat melahirkan. Ini pun ada syaratnya. Jadi syarat-syaratnya sama ya, beriman dan beramal soleh. Hubungannya apa dengan sop pertama? Nanti di 721 ya. Hubungannya kematian itu ada mati yang biasa, ada mati yang utama. Soft juga ada soft yang biasa, ada soft yang utama, kan begitu. Karena perkaranya goib, pahala itu kan goib. Maka hanya orang yang mengimani yang akan bersegera mendapatkan. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu kelihatan, maka begitu melihat keutamaan, orang akan berlomba-lomba. Contoh, ada pengumuman yang hadir di acara apa begitu. 10 orang yang pertama dapat payung, mesti rebutan. Karena payung itu bisa diindra. Tapi janji tentang seperti orang yang berkorban 1 ekor onta, kan tidak dapat diindra. Coba kalau ontanya dicangcang depan masjid, Pak. Datangnya malam Jumat. Orang balik. Wis nonggoni onta pantak kau balik. Iya, sama dengan kalau mau mengambil bantuan begitu kan. Kantornya buka jam 8, jam 5 sudah beris. Karena apa? Lembaran-lembaran warna merahnya kelihatan. Menarik. Sampai ada ungkapan, uang anggere duit mripate ijo. Padahal ya orang hijau tetap irang putih, orang kemudian jadi hijau. Itu menunjukkan ketertarikan. Bapak Ibu ya. Jadi karena ini sifatnya gaib ya, bagi kita yang mengimani, kita berusaha untuk mendapatkan. 721. Wa qala
Walau ya'lamuna, dan seandainya mereka mengetahui, fit tahjiri itu bersegera untuk mendatangi sholat. Lastabaku, sungguh mereka akan musabakoh, berlomba-lomba. Lah kasing pengen keri. Kayak tadi, pan ngendi ana bagi-bagi amplop. Ane sini apa ora? Ana ning endi ning kana. Mlakune dadak balap. Sing lagi wudunen ben oleh dadak kerasane ora wudunen, Pak. Karena pengen cepet sampai. Las tabaku. Kata Rasulullah, sungguh mereka akan berlomba. Sama dengan kalau ada pengumuman dalam rangka 17-an, bentar lagi Bapak ya. Jalan santai apa sehat? Terserah panitia lah. Orang debat, orang duduk panitia kan debat. Terserah panitia sing pesen banner ya. Anda sing judulnya jalan sehat, ya oleh sah. Anda judulnya jalan santai, ya sah. Anda yang judulnya jalan-jalan, ya sah. Yang penting judulnya jalan. Masih pertanyaannya, door prize siapa? Rahasia, tapi bungkusnya gede-gede. Duh, bungkusnya tok apa karo isine? Iya, ana bocoran, jari sing gotong, bungkusnya gede, abot. Nah, berarti isinya gede. Ya wallahu a'lam ya Pak. Bukan di sini piring siji telewatu loro ya orang ngerti kan. Bungkusnya tok sing gede. Oh ya krosok. Begitu ditampilkan yang lagi tren motor listrik misalnya, sepeda listrik, ndak ada, mangkat kabeh, sarayat ke wong 5 mangkat kabeh. Ajak lalen kupone cekeli sing kenceng. Kalau melaku karo ndonga sadalan-dalan kira. Kuwi wong samono ndonga kabeh kira pengen oleh. Tapi yang akan dapat yang sudah Allah takdirkan. Makanya ada orang yang rajin ikut kegiatan tapi tidak pernah dapat. Memang rezekinya bukan di situ. Ada yang memang rezekinya di situ, ya setiap ikut dapat. Nggak usah disuudoni. Caranya pimen kaya. Nggak jalan sehat oli baik. Tidak dapat hadiah utama, minimal dapat hadiah hiburan pun dia dapat. Payung-payung boran ya tetap oli. Memang rezekinya di situ. Nah ini karena tahu ada keutamaan hadiah, orang berlomba-lomba. Yang punya anggota keluarga 4 diajak kabeh. Ayah, ibu, anaknya 2. Yang punya anggota keluarga 10 ya diajak kabeh. Bukan kia ora oleh, kia ora oleh, kia ora. Sampai pas pengundian aja pada balik, bukan arane anak. Tenteni nganti acara bubar, ora diundang-undang, ya lah kabar. Memang bukan rezeki. Kenapa tertarik? Dapat di indra. Makanya di sini menggunakan kata lau, seandainya. Sebab pahala itu tidak dapat di indra. Coba kalau orang pulang jamaah ya, pahalanya digendong. Orang pada tanya, tas ngendi jamaah, ke oli 5 kresek. Ah nyong masuk melu, anaknya pira 5, melu kabeh, ben selawe kresek kan. Tapi karena tidak dapat dilihat, yang ngandel ya Pak. Lah, perkara ngandel kan susah. Karena ngandel itu ukurannya hati. Ada orang yang kadang-kadang diterangkan, tidak percaya, itu kan susah. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau khabwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan al-atamah. Al-atamah itu sebutan untuk sholat isya. Wasubhi dan sholat subuh, la atauhuma sungguh mereka akan mendatangi keduanya walau khabwan.
walaupun merangkak. Ini isya dan subuh. Apalagi isya dan subuh menjadi indikator kemukminan. Rasulullah menyampaikan sholat terberat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Makanya Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, kalau lagi mau isya, kemudian sungkan, harus ingat. Nyong kenang sifat munafik. Orang bisa jenggelek. Langsung S2. Saksek. S2 ki orang perlu tesis, orang perlu ujian ya Pak. Yang penting saksek untuk menyemangati diri. Ya. Tapi kamu lihat rada sungkan Pak, katakan, aku mencumbu surga di Al-Amin. Cara memotivasi diri sendiri. Jangan minta orang lain. Mas, nyong dimotivasi Mas. Benyong di masjid. Yuk, semangat, semangat. Duh, orang termotivasi, kan angel Pak. Makanya harus dimotivasi oleh diri sendiri. Walau ya'lamuna ma fis shaffil muqaddami lastahamu. Walau seandainya ya'lamuna mereka mengetahui apa-apa fis shaffil muqaddami. Shaf yang paling depan. Lastahamu, sungguh mereka akan mengundi. Begitu iqomah rebutan kabeh ngarep. Serek-serekan nganti ngadege orang madhep ngarep tapi madhep ini kayak wong pan foto. Saking seseke, Pak. Pengen kabeh sih? Nah, silakan diundi. Yo. Nah, sing kalah mundur, sing menang maju. Tapi sepanjang saya ikut jamaah belum ada ini, Pak. Akeh monggo panjenengan mawon. Jadi boro-boro diundi malah dipasrahkan. Oh, saya undian lah jenengan baik. Biasanya yang dipasrahkan itu sesuatu yang tidak disukai. Betul apa benar? Ana wong lanang loro. Seneng wong wadon siji. Ki pada seneng, ki pada seneng. Kan tidak mungkin wis lah karo jenengan bae nyong aneh orang mungkin, Pak. Bagiane. Bukan pan balapan Melayu ya, yuk balapan Melayu, sing menang sing oleh. Apa pan dam-daman ya ora apa-apa. Iya. Tidak mungkin nyong aneh kok karo jenengan bae orang mungkin. Sebab pada bae seneng. Lah kalau jamaah belum seneng, ya kayak gitu, ngalahi akhirnya. Jenengan mawon lah. Bisa nih jenengan orang ngalahi, berarti orang pati seneng, Pak. Logika sederhananya seperti itu. Sekali lagi kenapa terjadi begitu? Karena tidak dapat diindra. Saya kira duit ngeletak atusan 5 lembar. Kira-kira balapan Melayu atau balapan jagung? Balapan Melayu, balapan jagung, Pak. Balapan Melayu kan? Iya, karena apa? Sama-sama senang. Bapak Ibu jangankan yang masih muda, mohon maaf ya. Yang sudah sepuh pun masih mau kalau dikasih. Tani duit gelem, ya gelem nemen maksudnya itu orang gelem. Itu sesuatu yang menarik, pasti diperebutkan. Jadi yuk kita jadikan sholat itu sesuatu yang menarik sehingga kita ingin berebut, utamanya di fisofil muqaddami. Ya, jangan malah maju, monglah, malah diberi kesempatan ke depan. Pak. Ini babu sofil awali. 74. Babu iqamati sofi min tamamis sholat. Bab iqamati sofi, meluruskan sof. Jadi sof, barisan sholat itu harus lurus. Aja pencang-pencong. Kata Imam Al-Bukhari, min tamamis sholat. Menjadi syarat sempurnanya sholat tamam.
Yang bercerita siapa? Haddasana Abdullah ibnu Muhammadin qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad qala, dia berkata, Haddasana Abdur Razzaq qala, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, dia berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Ma'marun an Hammamin an Abi Hurairah. Ini yang cerita sahabat Abu Hurairah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Abu Hurairah itu ikut Nabi 4 tahun. Karena beliau datang ke Madinah di tahun ke-6 atau 7 Hijriah ya. Tapi ilmu tentang hadisnya dahsyat. Karena apa? Tekun. Sampai dia jarang pulang ke rumah. Lebih banyak tinggal di emperan Masjid Nabawi. Maka termasuk sahabat yang mendapatkan gelar Ahlus Suffah, tinggal di emperan masjid. Karena apa? Tujuannya ngawasi Nabi. Kemana Nabi pergi, dia akan ikut. Kata Abu Hurairah, orang muhajirin sibuk di pasar, orang ansor sibuk di kebun, aku sibuk nemenin Nabi. Makanya dapatnya banyak. Ya. Jadi apapun, mencari ilmu rajinnya dapatnya banyak, ngasab rajinnya dapatnya banyak. Artinya yang Allah sampaikan di An-Najm 39-40 itu hasilnya bisa langsung kita petik. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yuro. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan, dan usahanya akan diperlihatkan kepada dirinya. Sing sregep ya oli akeh, sing sungkanan ya oli akeh. Akeh sing gak nyami Bapak Ibu ya. Wong kasungkanan, gelelang-geleng bae kan gak nyami akeh. Iya. Jadi salah bisa kita lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tadi kan sudah khairan ya. Yang kedua syarran. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi qala bersabda. Innama, sesungguhnya ju'ilal imam dijadikan liyutamma bihi, untuk diikuti. Fala takhlifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihi. Jadi kalau imamnya bilang, yuk Bapak Ibu luruskan dan rapatkan, ya dilakoni. Kalau tidak ngelakoni namanya takhlifu, menyelisihi, berarti melanggar aturan Rasul. Imamnya masih ruku, ya tenteni aja dongal-dongol. Wis pegel puyoke nglongo, si ruku maning. Imamnya masih sujud, ya tenteni aja dongal-dongol nglongo, si sujud. Namanya talifu alaihi. Jadi dosanya bukan terhadap imam, tapi terhadap Rasul, karena Rasul yang memberikan perintah untuk mengikuti imam, dan Rasul yang memberikan larangan jangan menyelisihi imam sejak mulai mau sholat. Ada juga ketika imamnya bilang, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sholat. Orangnya jawab, sami'na wa atokna. Tapi yang menang baik. Orang gelem lurus, orang gelem rapat. Sami'na wa atokna itu artinya kami telah mendengar dan kami akan taat. Geser. Mepet. Malah tingkancane dicekel pundake, Pak, geser. Malah jengkel. Aja ngatur-ngatur ke, kayak imam ngatur-ngatur. Jare kancane, kenyong imam arane, imam. Ya kadang-kadang begitu ya, diajak rapat malah jengkeli kancane.
teruskan dewek-dewek ya ora bisa ngarane jamaah dewek-dewek. Jamaah arane wong pirang-pirang, dewek-dewek arane munfarid. Ya sudah mau berjamaah harus mau diatur oleh imam ya. Fala tahtalifu alaihi. Jangan menyelisihi imam. Faida roka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukulah. Walaupun kita sebagai makmum belum menyelesaikan bacaan, sudah tinggal segera ruku. Jangan sampai imamnya sudah ruku, karena kita lagi baca surah belum selesai, rampung nah. Wis kaya kue bacanya dawa surah. Imamnya baca idajul, makmumnya amayatasa'alun. Kan lebih dawa makmumnya. Imamnya wis tidal, rampung nah. Imamnya wis sujud, begitu imamnya lagi jagung, ngebut kan gitu ya. Kayak anak kecil akhirnya. Sudah. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Wa idza qala, dan apabila imam berkata, sami Allahu liman hamidahu. Sami Allahu, Allah telah mendengar, liman kepada orang hamidahu yang memujinya. Fakulu, maka ucapkanlah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi. Kan ini menang apa? Ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi mingkal jaddu. Tapi baca itu kalau sholatnya sendirian, Bapak Ibu ya, aja ngimami kesuwen, ya. Makmumnya ya pada kesuwen. Jadi kalau sholat sendirian. Jadi makmum itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu tugasnya imam. Ya, tugasnya makmum langsung begitu imamnya sami Allahu liman hamidah, kita makmumnya Rabbana lakal hamd. Kalau imamnya kok diamnya lama, ya tadi yang panjang. Menyesuaikan ya. Ini perintahnya jelas. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Jadi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut, berarti menyalahi keinginan Rasul. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Meskipun kita baca doa itidalnya belum selesai, imamnya sujud, ya kita sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imam sholatnya duduk, makmumnya ikut sholat duduk. Ajma'una, semua. Wa qimus shoffa, dan luruskanlah oleh kalian sof fis sholati, di dalam sholat. Ini perintah Rasul. Jadi kalau ada makmum yang tidak mau, bukan membantah imam, tapi membantah Rasul. Jadi kalau kita semakin ngaji, semakin tahu, semakin iman, semakin penak, Pak. Oh iya, kan sudah kita kaji, walaupun yang jadi pemimpin orang Habasa, yang kepalanya seperti kismis. Jadi urusan dalam wujudnya imamnya kayak apa? Pokoknya dipilih di pemimpin ya ditaati. Jangan, nah imamnya orang miyatani kering kayak gue. Orang meyakinkan. Ayo gayuk mana? Nyongta panurutnya kangger imamnya gede dhuwur, ganteng ya kok nyongta.
Tidak begitu ya, kata Rasulullah, walaupun orang Habasah, ya, kepala roisu zabibatun, kepalanya seperti kismis. Bapak Ibu tahu kismis ya? Apa? Anggur yang dikeringkan kan kayak kaya Pak. Iya, orang miyatani. Sudah baunya diikuti. Dan kalau temannya bilang, jenengan nurut teman sih, karo sing imami nyong kue bisa nurut karena dikongkon Nabi. Kesi Nabi sing ngomong. Ya. Sama dengan gini Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ke rumah untuk minta-minta, kita beri. Karena Nabi nyuruh begitu, walaupun yang datang naik kuda. Nggak usah, kayak wongnya sehat kayak sinom ya. Nggak usah mikir begitu. Kita ingat yang nyuruh, bukan yang datang. Nanti jadi ringan. Karena kita melaksanakan perintah Nabi. Kenapa kita ringan? Karena kita mencintai Nabi. Semakin cinta, maka perintah Nabi semakin ringan untuk dikerjakan. Ya, saya pernah cerita pada Bapak Ibu kan ya. Ketika saya KKN di satu desa Kabupaten Kendal itu kan. Pak Lurahnya masih muda tetapi ada gigi depannya yang tanggal. Maka setiap mobil saya kan ngelihati gitu kan. Kemudian Pak Kades ya. Pak Kades bilang begini, Mas bisa lihat saya terus kenapa? Mau tanya ini. Iya Pak, Bapak masih muda kok sudah lepas dua. Terus kata Pak Kades, gara-gara wong wadon ki nuding bojone. Si kenapa gara-gara ibu? Iya citane Mas, baru tuhur aku ngelamar. Nah begitu mau pulang dia bilang, Mas nyong pengen martabak. Akhirnya kan tak tumbas nama martabak. Desa untuk beli martabak tidak ada di sini, harus ke kecamatan. Jaraknya 7 kilo. Jalannya pakai batu belah yang belum diaspal. Nah pas pulang, pas berangkat terang, pas pulang hujan, licin, keplarak motore tiba nyungsep. Iya. Terus saya tanya sih, Bapak kenapa mau? Primen maning Mas, cinta. Kue Bapak Ibu ya. Turun dari bojone karena cinta dikongkon tuku martabak gelem. 7 kilo walaupun korban gigi 2. Cinta ya. Itu makanya kalau kita sudah semakin ngaji hadis, ini hadisnya sudah 722 ya, harus semakin cinta dengan Rasul. Wujud cintanya apa? Perintah Rasul kita laksanakan dengan sukacita. Pak, saya cinta dengan Rasul, Pak. Saya rajin bersolawat. Bagus. Tingkatkan untuk melaksanakan apapun yang beliau perintahkan. Siap ya Rasul, karena saya mencintai engkau. Kalau sudah mencintai Rasul, nanti akan mencintai Allah. Ringan, Bapak Ibu. Mentaati Allah itu menjadi ringan. Tapi kalau belum cinta, berat. Sekarang tidak hanya cintanya. Bapak Ibu itu kan punya teman, punya saudara. Kalau teman atau saudara yang punya frekuensi yang sama, bahasa anak muda sekarang ada chemistry. Kalau ngobrol, orang pengen mandek, Pak. Blekedak, blekeduk, blekedak, blekeduk gitu ya. Nganti wedang di jog maning, ben aja balik. Karena apa seneng. Tapi kalau yang datang, teman yang tidak disukai, anak angob, anak deleng jam, anak kenyong dinake, anak acara, maksudnya ben gak gendunga. Karena apa? Tidak sefrekuensi. Sudah tidak sefrekuensi, dolane anggar panyili duit. Adong wis disilihi, amleng, ngilang, ngotak kemaning panjiri maning, ya kan ini degel ya. Ukurannya begitu, ya. Jadi semakin kita mencintai Allah, semakin kita mencintai Rasul, mentaati Allah ringan. Coba dipraktekkan. Dipraktekkan. Ya. Kemudian pesannya Rasulullah, fa inna iqamatas shaffi
min husnis sholati. Maka sesungguhnya lurusnya shaf min husnis sholati, menjadikan sholatnya terbaik. Terbaik. Jadi kalau kita jamaah, shafnya lurus, shafnya rapat, maka menjadi terbaik. 723. Yang cerita Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, ini yang sering diucapkan para imam ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat. Redaksinya mungkin nanti ada yang berbeda ya. Min tamamis sholat, ini di Sahih Al-Bukhari, min iqamatis sholat. Sawu, luruskan. Sufufakum, sof kalian. Fa inna, maka sesungguhnya taswiyatas sufufi, lurusnya sof min iqamatis sholat, di antara mendirikan sholat. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim, Rasulullah menyampaikan begini, aqimus sufufa, luruskan sof kalian, wahadu bainal manakibi, dekatkan pundak-pundak kalian. Jadi sebenarnya tertibnya sof itu, yang nempel pertama bukan kaki, Bapak Ibu, tapi pundak. Wahadu bainal manakibi, dekatkan pundak-pundak kalian. Jadi pundaknya nempel dulu. Kalau pundaknya nempel, nanti kakinya tinggal menyesuaikan. Ya, tinggal menyesuaikan. Wasaddul halala, tutuplah celah-celah. Berarti di antara dua orang yang jamaah ini tidak boleh ada celah. Karena disuruh satu, tutup. Kalau pundaknya nempel, otomatis nanti kaki luarnya nempel. Maka upayakan ketika berdiri itu ujung kakinya lurus. Sehingga yang nempel adalah punggung telapak kaki kita dengan telapak kaki saudara kita. Jangan nyerong begini ya. Kecuali yang memang sudah ada sesuatu ya, diberi nikmat oleh Allah, tidak bisa lurus, ya apa boleh buat. Wala tazaru, dan janganlah kalian membiarkan furojatin, celah-celah lisyaitoni, untuk syaiton. Jadi kalau ada celah itu nanti akan diambil oleh syaiton. Waman wasola sofan wasolahullahu, siapa yang menyambung sof, maka Allah akan menyambung dengan orang itu. Waman koto'a sofan koto'ahullahu, siapa yang memutuskan sof, maka Allah akan memutus dengan orang itu. Nih kabar gembira ya, jadi lurus rapat. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah yang lain, Rasulullah menyampaikan aqimu sufufakum, ini sampai 3 kali. Wallahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah. Kalau dibaca wallahu dan Allah ya. Wallahi, demi Allah. La tuqimunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh aku akan meluruskan saf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Jadi kalau sholatnya tidak lurus dan rapat, maka hatinya akan berselisih. Maka wajar Bapak Ibu, kita merasakan sampai sekarang, orang muslimnya tambah banyak, tapi susah bersatu. Karena kalau diatur oleh imam, itu tidak mau, hanya akan berselisih. Kadang sholat bareng, rendeng-rendeng, tapi atine eng-engan. Ngerti eng-engan? Ora bala. Cak salaman ya madhepe mana. Ning dalan ketemu ya mlakune medeng-medeng kayak kepiting. Kepimen sih sholatnya sama masjid ka. Ora bala, bisane ora bala. Wis kena nyong dagangan tahu. Kayak mana dagangan tahu, Pak? Apa orang nyaingi? Ya ora apa-apa ya, Pak.
Wong rezeki sing ngatur Gusti Allah, Pak. Kenapa tidak kolaborasi? Kan begitu ya. Tidak usah bersaing. Dagangan bareng. Kene latare amba karena ciut parkirin kene bayare mene. Kayak karena laris, mau kene dolanan ning kana. Parkiran bagi loro, badi bagi loro kan enak. Ora usah saling mendahului ya. Jadi kalau sudah hatinya disatukan mu'alif itu lewat jamaah. Pundaknya nempel, kakinya nempel, tek ada chemistry di hati, dia saudara saya. Tapi anggaran dua-duaan, Pak. Saya tidak melarang Bapak Ibu bawa sajadah, boleh. Ya. Tapi kalau keinjak temannya diizinkan ya. Jangan kisah sajadah larang detek-detek kancane, jengkel, dilah kayak bocah cilik kayak bebe. Ya, ora apa-apa. Jangan sampai sajadahnya besar-besar. Akhirnya kan tidak bisa tempel aja gitu ya. Malah bila perlu kalau merasa seperti saya ini sajadahnya besar ya wong loro sajadah ora apa-apa men Pak barengan. Sedeng-sedeng wong yang cilik kayak gitu ya, Pak. Kecuali sing iya, kan takdirnya orang beda-beda, Pak. Ini tolong dicamkan, diperhatikan, dipraktekkan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ittiba. Dalam rangka mengamalkan wasadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai 723. Ya wis berarti. Samnit maning ora usah takon. Rambung takon adzan kan berarti jawab ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.